Baik, saya mulai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-12 ya, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya, termasuk nanti ada apa yang harus dilakukan dengan pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini nanti akan membahas mengenai pembuatan test case ya. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum. Jadi kalian nanti akan membuat dokumen secara berkelompok, kemudian menguji aplikasi yang nanti kalian bisa pilih sendiri, lalu kalian tuangkan ke dalam dokumen HIPPL. Nah, untuk HIPPL ini adalah hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Untuk HIPPL ini ada template-nya dan cara pengisiannya seperti apa sudah saya sediakan juga tutorialnya beserta contohnya ya. Oke, saya ke slide dulu. Saya akan tampilkan. Sudah muncul belum slide-nya? Sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Halo? Sudah ya? Ya. Ya, baik. Untuk pertemuan 12 ini saya akan menjelaskan ya. Untuk yang pertama tentunya ini adalah Google Meet. Nanti rekaman Meet-nya akan saya upload jika diperlukan ya. Jadi bagi yang tidak bisa hadir karena izin atau karena ada kendala lain, nanti rekamannya saya akan upload. Kemudian seperti biasa nanti jangan lupa untuk absen di Kulino. Lalu yang ketiga nanti ada penjelasan tugas HIPPL. Ini berupa kelompok ya. Untuk kelompoknya nanti bisa kalian pilih sendiri atau saya yang bagi, nanti bisa ditentukan. Oke, setelah ini ya di slide selanjutnya. Kemudian penjelasan materi via Kulino. Ya. Oke, saya ke yang pertama dulu. Jadi untuk tugas ya HIPPL. Ya, ini karena terkait dengan materi hari ini, jadi nanti ada materi penjelasan, kemudian terkait dengan tugasnya yaitu HIPPL. Ya, saya bagi di sini menjadi dua part ya atau dua bagian. Yang pertama ada tugas HIPPL part 1, nanti selanjutnya ada part 2 di minggu depan. Jadi tugas ini sebenarnya nyambung ya, satu dokumen tapi dikerjakan dibagi dua ya, 2 kali pengerjaan. Jadi biar tidak terlalu berat, jadi dibagi 2. Oke, seperti apa? Saya akan jelaskan dulu untuk kelompoknya. Nanti silahkan kalian pilih anggota kelompok ya. Untuk pembagiannya saya yang bagi atau kalian pilih sendiri? Silakan dijawab. Siapa? Ya, silakan di vote melalui kolom ini, kolom chat. Pilih sendiri atau dibagi. Silakan. Nanti kalau belum memenuhi, saya akan vote di grup ya. Kalau misal dibagi, nanti saya minta akan bagi. Tapi kalau misal pilih sendiri ya silahkan pilih sendiri. Kita tentukan dengan suara terbanyak ya nanti. Mau pilih sendiri atau dibagi. Kemudian untuk kelompoknya nanti bisa membuat satu kelompok itu maksimal 5 orang. Ya, boleh menggunakan kelompok lama ya. Kenapa saya bilang kelompok lama? Karena ini terkait dengan tugas sebelumnya yang ada di pertemuan kelima. Ya, di pertemuan kelima dulu kita pernah membuat test plan ya. Test plan ini perencanaan pengujian. Di situ kalian sudah membuat kelompok dan sudah membuat dokumen test plan. Nah, ini ada lanjutannya dengan HIPPL ya. Ataupun misalkan kelompok lamanya sudah kurang serak atau apa, nanti bisa diganti dengan yang baru. Nanti kalau yang minta dibaginya lumayan banyak, nanti akan saya bagi.
Tapi kalau yang pilih sendiri nanti bisa menyesuaikan. Nanti saya lihat dulu ya hasil vote-nya seperti apa. Oke, kalau yang dari kelompok lama ini, jadi kelompok yang dulu di pertemuan 5 ini kalian sudah membuat test plan, nanti bisa melanjutkan kelompoknya dengan pembuatan HIPPL ya, hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Nanti untuk mengingatkan, silakan kalian posting ulang di grup WA. Jadi sebelum mengumpulkan tugasnya, kalian posting dulu di grup WA. Sebutkan NIM-nya, namanya, kemudian anggota kelompoknya, lalu ya nama anggota kelompok, lalu nama aplikasi yang akan diuji ya. Kalau kalian belum posting di grup, berarti belum saya ACC, jadi nanti tidak akan saya nilai. Tiba-tiba mengumpulkan tapi tidak posting di grup, itu tidak akan dinilai ya. Saya akan mengecek grup WA-nya, oh ini kelompoknya sudah ada, nanti akan saya nilai. Tapi kalau belum ada posting di grup, tiba-tiba langsung mengumpulkan di Kulino, itu nanti saya anggap tidak mengumpulkan. Ya, oke, itu untuk yang pertama. Jadi penjelasannya saya akan cek dulu di kolom chatnya. Ini sudah hadir kurang lebih 14 orang ya, 15 kurangi 1. Pilih sendiri, yang minta dibagi cuma sendiri, yang lain pilih sendiri. Oh ya, Mas Jasper ini ya, pakai kelompok lama sudah ada ya Mas Jasper Yanto ya? Iya Pak, ada Pak. Ya, itu soalnya ini terkait dengan tugas yang dulu di pertemuan 5 kalau masih ingat ya, mengenai test plan, dan ini terkait satu sama lain. Ya, saya kira Mas Jasper tadi dibagi, tapi ternyata di bawah pilih sendiri. Saya kira berarti yang vote di sini pilih sendiri semua, berarti keputusannya kita pilih sendiri saja ya kelompoknya. Nanti setelah ini kalian bisa langsung tulis di grup WA kalau sudah ada kelompoknya dan aplikasi yang diuji. Dulu kalau sudah mencantumkan di test plan ya berarti nanti tinggal penuliskan ulang ya di grup WA. Ya, perlu diingat bahwa kalau kalian belum posting di grup kelompoknya, walaupun sudah mengumpulkan, nanti tugasnya tidak akan dinilai. Ya, jadi posting dulu di grup kelompok dan aplikasinya. Ya, jangan tiba-tiba langsung mengumpulkan di Kulino tapi tidak ada posting di grup. Oke, saya lanjutkan lagi penjelasannya. Saya jelaskan penjelasannya mengenai Oke, tadi sampai dengan sini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk kelompok dan aplikasi yang diuji. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut, Mbak. Lanjut ya. Oke, saya ke poin 4. Jadi nanti kalian silakan membuat HIPPL part 1 ya. Seperti apa Pak template-nya? Nah, template-nya ini sudah saya sediakan di Kulino. Kemudian ada juga cara pengisian ya. Cara pengisian ini saya berikan tutorial ya. Jadi ada videonya. Itu juga sudah saya lampirkan di Kulino. Nanti saya buka Kulinonya ya. Nanti yang mengumpulkan cukup perwakilan saja atau ketua kelompoknya saja. Pak, saya kelompoknya misalkan 2 orang itu mengumpulkan semua atau salah satu. Cukup salah satu saja ya. Nanti saya bisa baca dari laporannya ya. Di laporan itu biasanya mencantumkan NIM-nya. Nah, untuk penamaan file yang dikumpulkan, nanti nama filenya adalah HIPPL part 1. Nah, ini nanti bisa kalian foto atau kalian screenshot ya. HIPPL part 1 underscore NIM 1. Ya, NIM ini kalian cukup tuliskan 5 digit terakhir saja. Misalkan 001, 0002 dan seterusnya. Sampai 5 orang. Dan tolong tuliskan yang urut ya NIM-nya.
Misal Mas Jasper berapa, misal 01, kemudian di sini tadi Mbak Alvina misalkan 002, nah dan seterusnya. Nanti diurutkan ya NIM-nya sesuai urutan NIM-nya. Kemudian untuk deadline dan instruksinya nanti kita akan buka di Kulino ya. Jadi materi hari ini adalah pembuatan test case bagian yang pertama. Nanti ada materinya juga. Oke, kemudian ini sudah di foto ya. Sudah ada yang foto ada atau screenshot. Silakan nanti perwakilan salah satu bisa langsung posting di grup ya, biar tidak lupa. Khusus mungkin bagian ini silakan di screenshot atau di foto. Lalu tolong salah satu dipostingkan di grup. Gitu ya. Kayaknya sudah ada yang posting. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Aditya Putra. Oke, selanjutnya kita akan cek Kulino ya, cek Kulino dulu. Saya akan cek Kulino. Oke, Kulino saya sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah. Oke, pertemuan 12 Rabu 22 Desember ya. Selamat Hari Ibu juga. Pertemuan 12 pembuatan test case bagian yang pertama. Jadi nanti kemampuan yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan membuat test case sesuai kebutuhan. Ya, test case ini terkait dengan kasus uji. Ya. Misal kita punya form login, di situ ada username, ada password. Nah, kita isi username-nya dengan data misalkan admin, kemudian passwordnya admin 123. Itu kalau datanya betul. Nah, tapi kalau misal salah, kita isi admin, passwordnya kosong. Nah, nanti ada validasi, ternyata passwordnya kosong. Itu adalah test case ya. Nah, jadi kasus uji. Item-item yang bisa kalian gunakan untuk menguji sebuah form input. Kita di sini lebih kepada pengujiannya di black box ya, ke fungsional. Jadi HIPPL ini terkait dengan pengujian fungsional. Kemudian apa yang kalian dapatkan? Penjelasan mengenai skenario pengujian, kemudian mengapa skenario pengujian diperlukan. Lalu penjelasan mengenai tahapan penulisan skenario ya, itu materinya. Kemudian ada contoh skenario pengujian, lalu yang kelima ada HIPPL ya. Seperti apa nanti ada contohnya di sini. Materinya ya ini sama, jadi ada skenario pengujian, kemudian mengapa skenario pengujian, tahapannya menulis skenario pengujian seperti apa, contohnya seperti apa. Lalu kalian nanti mempraktikkan ke dalam sebuah dokumen namanya HIPPL. Ya, mungkin yang tertinggal HIPPL ini adalah hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Ya, hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Oke, kemudian di Kulino itu ada link Google Meet. Ini yang tadi saya bagikan di grup. Kemudian ada absen. Ya, absen sudah saya buka dari 15.30 nanti sampai dengan 5 hari ke depan ya, sampai tanggal 27 Desember. Jadi yang tidak bisa absen hari ini atau jam ini silakan nanti bisa segera menyusul absennya. Tapi saya sarankan kalau bisa absen sekarang ya sekarang saja. Di sini akan coba cek belum ada yang absen, nanti silakan langsung absen saja. Ya, kalau sudah bisa absen, kemudian nah ini ada penjelasan materi pembuatan test case plus HIPPL 41. Jadi materinya sudah saya rekam. Kemudian untuk kalau kalian mau lihat PPT-nya di sini juga sudah ada ya. Saya akan tampilkan untuk materi pembuatan test case-nya di sini. Lalu ada download template-nya ya, template HIPPL kalian bisa download di sini. Tolong gunakan template yang ada di sini ya. Tolong disamakan, jangan download dari tempat lain. Tolong download dari sini karena kalau kalian cari di internet mungkin masih pakai
logo kampus lain. Nah, kalau di sini kalian bisa menggunakan logonya yang Udinus. Jadi sudah disediakan template HIPPL yang terstandar atau satu sama lain ini sama. Kemudian kalau kalian bingung, Pak, gimana cara ngisinya atau misalkan mengisi HIPPL ini, di sini sudah saya sediakan juga tutorial pengisian HIPPL part 1 ya, nanti di minggu depan ada part 2. Jadi melanjutkan ya sebenarnya nanti. Oke, kemudian part 1 itu sampai kapan? Di sini saya jelaskan di kolom tugas, kolom assignment ini tugas HIPPL part 1 kelompok. Tadi sudah saya jelaskan. Silakan pilih anggota kelompoknya maksimal 5 karena tadi sudah di vote dan hasilnya pilih sendiri semua. Silakan nanti boleh menggunakan kelompok yang lama dan ataupun yang baru ya. Jadi silakan nanti kalian posting di grup kelompoknya dan aplikasi yang akan diuji ya. Boleh melanjutkan yang test pen dulu dibuat di pertemuan 5. Mungkin masih ada yang menyimpan datanya, silakan nanti bisa melanjutkan. Kemudian dari aplikasi yang tadi yang sudah dibuat test pen-nya pada pertemuan 5, kalian lanjutkan dengan membuat dokumen HIPPL, hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Lalu kalian nanti posting ulang di grup WA, NIM, nama, kemudian nama aplikasi yang diuji. Kalau yang posting pertama berarti itu kelompok 1, ya saya ini kelompok 1, kemudian nanti NIM, nama anggotanya, nama lengkap ya, kemudian nama aplikasi yang diuji. Kemudian HIPPL part 1, template dan cara pengisiannya tadi sudah ada. Ini ada template-nya, ada cara pengisiannya berupa video. Kemudian untuk HIPPL part 1 itu dikerjakan sampai poin 2.4. Ya, nanti ada di sini di tutorial pengisiannya. Kalian isi sampai situ. Nanti yang mengumpulkan cukup perwakilan atau ketua kelompoknya saja. Lalu ketika nanti mengumpulkan, kalian rename template ini menjadi nama filenya HIPPL part 1 underscore NIM 1, NIM 2, NIM 3, NIM 4, NIM 5. Kalau anggotanya 5. Kalau anggotanya 4 ya cukup 4 orang dan seterusnya. Tolong kalau bisa jangan 1 orang ya. Minimal kelompok itu 2 orang, minimal 2, maksimal 5. Tuliskan 5 digit NIM terakhir. Untuk waktu pengerjaannya saya beri waktu 1 minggu. Dari hari ini hari Rabu, kemudian nanti sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 jam 23.55. Nanti jika belum jelas boleh ditanyakan di grup ataupun via japri ke saya mengenai tugasnya. Atau bisa langsung bertanya di sini ya. Silakan ditanyakan. Oke, kita ke sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai tugas atau yang lain, silakan. Atau sudah? Pak mau Ya. tanya terkait tugas, Pak. Ya, Mas Adit. Semisal nih saya kayak lupa atau telat mengumpulkan tugas individu gitu, bisa nggak? Apakah boleh? Di ini ya, mengumpulkan telat boleh, tapi ya jadi overdue gitu. ya boleh, tapi nanti nilainya tidak maksimal. Oh, Tapi baik, perlu Pak. konfirmasi ke saya karena beberapa tugas itu sudah saya cek. Kalau kalian misalkan mengumpulkan telat, kalian konfirmasi, Pak, saya mengumpulkan tugas ini telat. Ya, boleh silakan. Saya baik, izinkan sampai dengan sebelum UAS. UAS. Kalau sudah masuk minggu UAS, saya tidak mau mengoreksi tugas lagi. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, tapi konfirmasi via japri ya, nama, NIM, dan kode kelas. Ya, lebih baik disusulkan daripada tugasnya kosong. Ya, saya Baik, beri Pak. keringanan ya karena kuliahnya memang online dan perlu waktu memang. Ya, silakan. Itu Mas Aditya ya. Iya, Pak. Yang lain ada pertanyaan atau mau diskusi apa? Silakan diutarakan. Ya. Nilai keaktifan juga masih tetap berlanjut ya. Kalian komen di grup, komen di mana nanti untuk Google Meet ini silakan
Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan foto bersama. Silakan nyalakan videonya, nanti akan saya tambah sebagai nilai keaktifan juga. Suasananya syahdu nih, Mas Devan kerja nih. Iya, Pak. Ya. Ya, sekarang sudah banyak yang kerja ya, karena pandemi gini banyak yang kerja. Ada pengumuman kuliah tatap muka pada ini biasanya. Sudah nyaman Pak, sudah nyaman dengan zona kuliah online. Sudah gitu ya. daring. Ya. Sudah daring. Ya, banyak yang seperti itu. Banyak yang bilang Pak sudah nyaman kuliah online, jadi bisa disambi kerja gitu. Tapi ada juga beberapa yang minta ini. Ini sudah bertahap ya di kampus itu, beberapa prodi itu sudah mulai tatap muka. Tapi ya dibatasi juga ya. Tapi kalau TI kayaknya masih berat ya, masih berat karena mahasiswanya heterogen ya, dari berbagai macam latar belakang, ada dari pulau lain, dari kota lain ya. Itu agak susah mungkin ngatur. Ya, kita ikuti saja kebijakan dari pimpinan ya. Oke, silakan, sudah saya akan foto. Silakan bisa menghadap ke kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Putus kok. Udah apa belum, Pak? Oke, ya, mohon maaf koneksinya terputus tadi, ada gangguan ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tadi mohon maaf terputus, tapi sudah saya sempat foto dan sudah bagus hasilnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Sudah, Pak. Cukup ya? Cukup. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa melanjutkan di grup atau di Japri. Silakan nanti bisa langsung posting grup dan aplikasi yang akan diuji. Ya, nanti jangan lupa absen juga di Kulino. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti yang hadir dan menyalakan video akan saya tambahkan sebagai nilai keaktifan. Ya, selamat sore. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.